Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Semua hadir? Ya. Ya, semua hadir. Bagus ya, kalian harus rajin sekolah ya, kalian cepat pintar ya. Baiklah, sekarang COVID-19 ini belum berakhir anak-anak. Jadi anak-anak tetap harus menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan ya. Ibu lihat kalian semua sudah memakai masker. Tadi juga sudah Ibu lihat kalian sudah mencuci tangan ya. Jadi tolong tingkatkan lagi ya. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Sebagai warga negara yang baik dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya ya. kebersihan sekolah, ruang sekolah atau ruang kelas agar kalian itu belajarnya merasa nyaman. Nah, di samping itu juga itu adalah merupakan kewajiban kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar masuk kepada tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Dengan lingkup materi, yang pertama adalah makna proklamasi kemerdekaan dan yang kedua adalah kewajiban sebagai warga negara dan
masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Terus, tujuan yang ketiga, dengan kegiatan mengamati video, kalian diharapkan bisa menemukan makna proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Terus, dengan penugasan, kalian diharapkan bisa membuat laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan benar. Itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan atau menayangkan sebuah video. Silakan kalian amati baik-baik. Oke? Sudah siap melihat tayangan video ini? Sudah. Bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa lain selama lebih dari 350 tahun. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi peristiwa paling bersejarah bagi masyarakat, sebab itu adalah awal bangsa Indonesia memasuki kehidupan baru, mengatur pemerintahannya sendiri dan terbebas dari penjajahan, serta melakukan usaha untuk menjaga kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna penting, baik bagi pemerintahan Indonesia maupun bagi warga negaranya sendiri. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan Sudah, anak? Sudah. Baik, itu tadi tayangan video mengenai apa, anak? Ya, apa? Tentang proklamasi kemerdekaan. Ya, tentang proklamasi kemerdekaan. Terus, ada yang tahu lagi nggak? Tentang makna proklamasi kemerdekaan. Ya, tentang makna proklamasi kemerdekaan. Ya, nah, kemerdekaan itu, proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu dibacakan oleh siapa? Insinyur Soekarno. Ya, Bapak Insinyur Soekarno. Ya, ini merupakan proklamasi ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ya, karena dengan dibacakannya proklamasi ini, artinya bangsa Indonesia sudah menyatakan dirinya merdeka dan mampu mengatur negaranya sendiri. Ya, ini adalah merupakan awal atau tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan anak ya, nanti setelah kalian mengamati ini tadi, kalian diharapkan mampu menganalisis apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bisa paham? Bisa. Ya. Nah, untuk mengisi, karena ini negara Indonesia sudah merdeka. Untuk mengisi kemerdekaan itu kita perlu melakukan kewajiban sebagai warga negara dan sebagai warga masyarakat. Ya. Kira-kira kewajiban apa? Yang dimaksud dengan kewajiban itu apa, anak? Ada yang tahu? Iya, Betty? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, tepuk tangan buat Betty. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kalau kewajiban anak-anak di sekolah bagaimana?
Ibu akan tampilkan beberapa gambar. Silakan kalian amati. Nah, silakan kalian amati gambar yang ada di depan ya. Sudah? Kira-kira gambar tentang apa ini anak-anak? Bergotong royong ya. Kemudian gambar yang kedua, ya, menanam pohon atau menata taman di pinggir jalan ya. Terus yang ketiga, membayar pajak. Yang ini yang keempat, mengadakan siskamling. Nah, semua ini bentuk dari apa, Nana? Ya, kewajiban sebagai apa? Warga negara dan warga masyarakat. Ya. Nah, anak-anak, melalui pengamatan gambar tadi, kalian bisa tentukan kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan ya. Yang pertama, kewajiban kita di keluarga atau di rumah. Apa saja yang bisa kita lakukan di rumah? Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua di rumah. Misalnya apa? Menyapu, terus mencuci piring, ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, kewajiban yang lain yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian kebiasaan atau kewajiban-kewajiban yang bisa kita lakukan di masyarakat apa saja yuk? Ikut ya. Menanam pohon di pinggir jalan. Ya, ikut menanam pohon atau membuat taman-taman di pinggir jalan. Kemudian Vina, bergotong royong. Ya, kita bisa melakukan atau ikut bergotong royong. Apalagi kalian sekarang sudah masuk ke masa pubertas. Jadi kalian bisa berbaur di masyarakat, membantu atau bergotong royong bersama warga masyarakat. Ya, misalnya gotong royongnya apa? Membersihkan selokan. Terus membantu bergotong royong di Tempat membersihkan tempat suci. iya, di tempat suci, atau bisa bergotong royong pada saat membangun tempat suci. Ya, itu kalau kita di masyarakat ya, peduli terhadap lingkungan di masyarakat ya. Terus kemudian yang ketiga, kewajiban sebagai warga negara. Misalnya apa? Membayar pajak. Iya, membayar pajak ya. Kalian harus ikut menekankan kepada atau memberitahu orang tua, mengingatkan orang tua agar selalu membayar pajak ya. Kita wajib membayar pajak biar bisa meningkatkan pembangunan Indonesia. Nah, itu beberapa hal atau kewajiban yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, sekarang ada yang bertanya dulu? Kalau tidak, sekarang silakan kalian duduk pada kelompok masing-masing. Ayo silakan. Ya, bawa bukunya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Nanti silakan kalian berdiskusi untuk mengisi LKPD tersebut ya. Ini LKPD-nya. Ibu bagikan dulu. Sudah semua dapat LKPD? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kalian tadi sudah mengamati video, sudah mengamati gambar. Nah, dari hasil pengamatan kalian sekarang
mengisi LKPD yang pertama itu adalah LKPD apa? LKPD IPS ya. Kemudian ada LKPD apa lagi nih? PKN. Ya, PKN. Nah, lihat di sana petunjuk LKPD-nya. Pertama diisi dulu nama kelompok ya. Nah, ini ada petunjuknya. Kemudian setelah mengisi nama kelompok, kalian diskusikan bersama teman-teman. Silakan kalian diskusikan tentang LKPD tersebut. Sudah siap? Silakan kerjakan. Silakan kerjakan bersama kelompoknya ya.
ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, nanti kelompok lain silakan kemukakan pendapat kalian. Nih, sudah bisa dimulai? Sudah. Nah, silakan sekarang perwakilan dari kelompok mana mau terlebih dahulu ke depan? Melati. Kelompok Melati ya, silakan kelompok Melati. Yang lain tolong dengarkan ya. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kalian ketahui. Jawaban proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Upaya apa saja yang mendapatkan teman-teman saya akan membacakan hasil kelompok kami dari kelompok Melati. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kalian ketahui. Jawaban proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tulislah jawaban tabel berikut. Belajar dengan giat, rajin dan tekun. Rajin beribadah sesuai agama. Mengikuti upacara kemerdekaan dengan nikmat. Mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia. Ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Saling menghormati antara sesama. Nah, jadi pemaparan dari kelompok Melati untuk LKPD IPS ya. Apa saja kegiatan? Nah, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok Melati. Untuk kelompok yang lain, kelompok Mawar sama kelompok Anggrek, ada yang ingin menanggapi silakan. Ya, Gani silakan bacakan di sana. Hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok Mawar adalah jelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kalian ketahui. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dua, sebagai awal terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tuliskan dalam tabel berikut. Rajin beribadah dan sesuai agama. Belajar dengan giat. Mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Saling menghormati antar sesama. Ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Ya. Terus kelompok Anggrek. Ini hasil uji kami. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kalian ketahui. Jawaban. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum pengujian kembali hukum nasional. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tulis pada tabel berikut. Jawaban. Selalu menghormati antara sesama. Rajin beribadah sesuai agama. Rajin beribadah sesuai agama. Mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. 3. Belajar dengan giat, rajin dan tekun. 4. Saling menghormati antara sesama. 5. Mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. Nah, ini kelompok lain sudah menanggapi. Baik, bisa disebutkan bahwa jawaban dari masing-masing kelompok itu sudah bagus ya, sudah betul semua itu. Nanti silakan kelompok Melati tambahkan lagi beberapa hal pada makna proklamasi yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Silakan duduk kelompok Melati.
Beri tepuk tangan dulu semuanya untuk kelompok tadi. Nah, anak-anak, tadi yang pertama adalah cara memaknai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu adalah apa? Sebagai perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua apa? Proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak hukum kolonial menjadi hukum apa? Ya, hukum nasional. Dan proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ya, itulah tadi makna daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu terus upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Yang pertama tadi sudah dikatakan yaitu rajin beribadah sesuai agama. Terus belajar dengan giat, mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Ya, saat mengikuti upacara kalian tidak boleh lain-lain ya anak-anak. Terus yang keempat, saling menghormati antar sesama. Yang kelima, mengikuti berbagai lomba yang diadakan pada saat 17 Agustus. Yang keenam, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Contohnya tadi, misalkan ada nih yang gotong royong, melakukan gotong royong membersihkan selokan, membangun tempat-tempat suci atau tempat-tempat umum. Kalian bisa ikut berpartisipasi di dalamnya ya. Terus selanjutnya, ikut serta dalam mengungkapkan pendapat atau gagasan di dalam kemerdekaan di kalangan masyarakat ataupun sekolah. Itulah tadi beberapa contoh upaya-upaya yang bisa kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan ya. Sekarang kita lanjutkan dengan LKPD yang kedua, yaitu LKPD PKN. Siapa yang sekarang mau maju ke depan mewakili kelompoknya? Yuk, silakan. Ya, kelompok Mawar, silakan perwakilan dari kelompok Mawar ke depan. Anak-anak yang lain silakan mendengarkan. Nanti silakan kalian menyanggah hasil diskusi dari kelompok Mawar. Ya, nah, silakan kelompok Mawar. Hasil diskusi. Hai teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok Mawar, yaitu apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas. 1. Bekerja bakti membersihkan selokan. 2. Menanam pohon di pinggir jalan. 3. Membayar pajak. 4. Melaksanakan ronda malam. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? 1. Kewajiban untuk menaati peraturan. 2. Kewajiban untuk menghargai orang lain. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Melakukan reboisasi. 3. Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Sudah? Nah, itu tadi hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh teman kalian, yaitu kelompok Mawar. Sekarang Ibu berikan kesempatan
melihat tanaman di pinggir jalan lebih indah. 3. Melaksanakan ronda malam biar aman. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? 1. Kewajiban untuk menaati peraturan. 2. Kewajiban untuk menghargai orang lain. 3. Mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Melakukan reboisasi. 3. Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Nah, bagus sekali anak-anak ya. Itu tadi sudah disampaikan beberapa hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Nah, jawaban dari kalian saya simpulkan sangat bagus sekali ya. Untuk kelompok Mawar silakan duduk dulu. Tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Nah, sekarang semua jawaban dari masing-masing kelompok itu sudah bagus ya. Bahwa kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar itu adalah yang pertama kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Terus apa lagi? Menanam pohon bersama-sama ya di masyarakat. Kemudian Andre membayar pajak, kemudian melaksanakan apa? Siskamling ya. Terus mengapa masyarakat melakukan kegiatan itu? Untuk apa? Semua kegiatan itu adalah merupakan kewajiban sebagai apa? Ya, kewajiban kita sebagai warga masyarakat ya. Terus kewajiban apa saja sebagai warga negara yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seperti tadi ya, mentaati semua undang-undang yang berlaku ya. Terus apa lagi? Belajar menjaga kerukunan antar teman ya. Tidak boleh bertengkar sama teman ya. Terus menghormati orang tua, baik orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah ya. Menghargai orang yang lebih tua dan menjaga apa? Yang penting apa? Menjaga kebersihan lingkungan ya. Anak-anak harus berpartisipasi menjaga kebersihan ya. Demi apa? Demi kenyamanan kita, demi udara yang bagus, kesehatan kita juga terjaga ya anak-anak ya. Nah, kemudian bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Yaitu dengan apa? Iya, menjaga kebersihan ya, jangan membuang sampah sembarangan. Terus membersihkan lingkungan dan menyiram tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah ya. Itu beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kewajiban kita sebagai warga masyarakat ya. Nah, terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan kelompok dengan baik ya. Anak-anak, sekarang silakan kumpulkan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya kan? Nah, tadi kalian sudah capek nih diskusi ya. Sudah pegel-pegel. Sekarang kita melakukan ice breaking dulu ya, yang hilang rasa capeknya. Siap-siap, kalian silakan berdiri. Ini tujuannya untuk mengembalikan konsentrasi kalian kembali. Oke? Kan ya? Buka tutup, tangan ditinggal,
seperti peduli terhadap lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat ya. Terus melakukan kewajiban-kewajiban baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara dengan baik. Dan selanjutnya mampu mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, serta kebersihan ya anak. Nah, tadi hasil diskusi kalian itu sudah cukup bagus, sudah sangat bagus. Tingkatkan lagi biar semangat lagi untuk nantinya kedepannya setiap kali diskusi. Silakan kalau memang ada pendapat-pendapat yang lain silakan kalian ungkapkan ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan mengadakan evaluasi untuk menguji seberapa pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini ya. Untuk bukunya silakan ditutup dulu. Nah, ini Bu akan bagikan soalnya. Nanti silakan isi nama, kelas, beserta nomor absen ya. Silakan kerjakan sendiri-sendiri.
Nah. Sudah semua ini? Nah, tadi anak-anak sudah melakukan evaluasi. Sekarang, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, anak-anak? Ya, tentang makna proklamasi dan apa? Ya, kewajiban sebagai warga masyarakat untuk mengisi kemerdekaan. Ya, dapat disimpulkan melalui pembelajaran hari ini bahwa kita sebagai warga masyarakat harus mampu memaknai kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pejuang kita dengan penuh pengorbanan. Nah, dengan mengisi kemerdekaan ini, kita wajib mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, ya, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan, ya, anak-anak. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Bagian yang mana yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Ya, berarti tentang materinya, ya, yang kalian sukai. Nah, sebelum pelajaran hari ini Ibu tutup, anak-anak tahu lagu berjudul Juru Pencar? Tahu. Ya, itu lagu dari daerah mana? Bali. Dari daerah Bali. Nah, sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah Bali yang berjudul Juru Pencar. Semuanya bernyanyi, ya? Ya. Siap-siap. rajin lagi ya. Besok siapkan atau apa namanya, ingat kalian belajar di rumahnya untuk materi ya besok. Ya? Terus sekarang ada yang perlu ditanyakan dulu? Tidak. Ya, kalau tidak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, silakan
ketua kelas pimpin doa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama ya sebelum pada istirahat ya. Ingat nanti saat istirahat